Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al ulama warasatul anbiya, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan taati Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ayahanda Tuan Guru Muhammad Purmudi Badamudin, yang senantiasa memberikan semangat, memberikan fatwa kepada kami Gerakan Pemuda Ansor Nusa Tenggara Barat. Karena 2 hari yang lalu beliau sampaikan kepada kami, bangkit, generasi muda harus bangkit. Jadi itu yang membuat semangat kami bahwa DTD Akbar hari ini harus terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Barom, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Deputi 2 Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, MUI se-Indonesia. Karena itu tidak jadi, maka Ansor mengundang beliau di tempat ini untuk menjawab kekecewaan masyarakat. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Agung Abdurrahman, yang senantiasa oleh Al-Mukarram selalu diingat karena sama-sama kurusnya dengan Pak Jokowi. Ini yang beliau ingat terus. Siapa yang datang ketua sekjen? Oh, yang sama kurusnya dengan Jokowi. Karena itu luar biasa. Kami ucapkan selamat datang. Kami hormati Ketua Tamfiziah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ayahanda Tuan Guru Dr. Andes Ahmad Taqiyuddin Mansur MPDI. Ini juga beliau dari kecil mendidik kami untuk selalu berada dan berjuang, ada dalam struktur maupun tidak dalam struktur di NU, itu harga mati. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kapolda, Bapak Wakil yang mewakili Danrem, kemudian dan Lanal dan Lanur. Ini ada juga sahabat Urwil Zakaria, sahabat Zakaria Epuakum. Ini luar biasa. Tadi dicek kesehatannya oleh dokter. Terima kasih Bu Dokter Desi. Mana dia? Luar biasa. Dicek. Saya juga ada apa dia dicek? Kok tiba-tiba mau dicek oleh dokter? Sahabat sekalian dari Bangsar Serkornas yang berkesempatan hadir, pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor, kemudian Muslimat, tadi Pak Deputi bersama Ibu. Jadi luar biasa. Jadi tidak boleh kita lupakan ibu, tidak boleh kita lupakan istri. Karena apapun hari ini diri kita karena doa seorang istri yang selalu berdoa dengan tulus dan ikhlas. Bagaimana kalau 4 yang berdoa, semakin bagus kita. Terima kasih. Saya cukup 1 saja karena menurut beliau haram saya. Sahabat-sahabat sekalian, beserta Bangsar DTD Akbar yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarak ini dalam rangka pembukaan DTD Akbar yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan acara ini, kehadiran kita ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam kepada baginda junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga besar kita, para pengikut beliau, mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan karena saya terharu. Saya terharu karena ada dari Kabupaten Bima, Kota Bima masih di perjalanan menuju tempat ini.
satu semangat mengabdi untuk bangsa, agama, dan negara. Karena di Bansar tidak ada yang berbentuk materi. Kau digaji tidak, sahabat-sahabat digaji tidak. Tapi karena semangat bagaimana membela ulama, kemudian membela NKRI, maka sahabat-sahabat hari ini di terik matahari berdiri dengan semangat. Itu yang aku suka. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat hari ini berdiri di tempat ini, saya yakin sahabat-sahabat hari ini masuk di Klatsar Bansar PKD. Sahabat-sahabat yakin akan bersama para ulama, karena Bansar Ansor adalah pembela ulama dan pembela NKRI. Tidak ada ceritanya Bansar. Insya Allah Bansar semuanya, termasuk yang hadir hari ini dan seluruh Bansar se-Indonesia, insya Allah masuk surga dengan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Masuk surga. Kanan, termasuk sekjen kita paling belakang, karena dia mengayomi semua se-Indonesia. Luar biasa. Terima kasih. Harapan kami di acara ini tentu sahabat-sahabat akan digodok, sahabat-sahabat akan ditempa di tempat ini selama 3 hari. Jangan pikirkan yang lain-lain, karena saya lihat ada yang sudah punya istri, ada juga yang sudah punya suami hari ini hadir di tengah-tengah kita. Tinggalkan dulu istri dan suaminya untuk berjuang demi ulama dan bangsa negara kita ini. Saya sudah 1 minggu meninggalkan istri, tapi tidak menarik, tidak apa-apa, karena saya lihat tadi sudah lupa semua, tetapi tetap dalam hati. Hadirin sekalian yang kami muliakan, terakhir, karena nanti ada sambutan dari sekjen, kemudian ada orasi kebangsaan yang kita tunggu-tunggu dari Deputi Kemenpora. Terima kasih kami ucapkan kehadiran wabil khusus kepada Al-Mukarram Tuan Guru Lalu Muhammad Turmudi Badarudin selaku tuan rumah, termasuk luar biasa. Jadi dari sudah 1 minggu ini beliau direpotkan di tempat ini. Sudah 1 minggu. Kiri kanan rapat pasti makan. Dan panitia saya lihat 1 minggu yang lalu tidak gemuk. Hari ini panitia gemuk, Pak. Kebalik. Karena banyak panitia juga yang tidak pernah makan daging. Masuk di pondok pesantren Kamar Huda, dagingnya berlebihan. Terima kasih. Terakhir kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Deputi yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita dan seluruh para tamu undangan. Ini Pak Dirwin Mas, tadi Pak Kapolda juga telepon, beliau siap menutup acara. Jadi nanti yang akan menutup acara Pak Kapolda, karena beliau kemarin balik dari KSB. Beliau telepon saya, bahwa kami siap untuk menutupnya. Itu jangan tidak ditutup, Pak. Justru dibuka tidak menarik. Jarang orang menutup, tapi alhamdulillah beliau mau menutup. Karena biasanya kalau sudah dibuka menarik, selesai, jarang kita menutup, Pak. Silahkan jangan dipahami macam-macam. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Dan akhirnya kami mohon kepada Sekretaris Jenderal, Ketua PBNU NTB, kemudian Deputi Kemenpora untuk nanti menyampaikan orasi kebangsaan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada sahabat Haji Zafroni Aziz. Sambutan untuk sambutan pertama oleh Ketua Tanfiziah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat yang terhormat sahabat Dr. Andus Tuan Guru Haji Ahmad Taqiyuddin Mansur MPDI, disilakan. Gerakan Pemuda Ansor yang saya cintai, alhamdulillah ternyata Nahdlatul Ulama yang
yang diperlihatkan oleh Ansor, alhamdulillah masih besar di Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan potensi kebesaran Nahdlatul Ulama ini akan kembali ditunjukkan minimal dalam meraih kepemimpinan Nusa Tenggara Barat yang akan datang. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat akan datang insya Allah dari gerakan Nahdlatul Ulama atau Ansor, insya Allah. Hadirin rahimakumullah, tidak banyak yang saya sampaikan karena rasa gembira saya sungguh-sungguh melihat potensi gerakan pemuda Ansor yang sementara ini bergerak secara sendiri-sendiri. Tampak sekarang ini Nusa Tenggara Barat sepertinya adalah generasi Ansor semuanya. Oleh karena itu banyak hal yang disampaikan, tapi yang terpenting adalah sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita semua. Abdul Nasir Mu'minul Alim alladzi in ihtija ilaihi nafa'an wa in sawnya anhu aghna nafsan. Seutama-utama orang, generasi yang paling utama, manusia yang paling umum adalah mereka yang apabila diperlukan seperti kita semua, kita mengadakan siap. Saya kira di sini posisi Ansor biasa dan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Wa istughniya anhu aghna nafsahu. Seorang yang Ansor, siapapun dia, apabila dia tidak diperlukan, apakah tidak ada kantor yang buka untuk menerima lamaran, tidak ada sesuatu yang bisa diperlukan atau dimanfaatkan untuk sesuatu, dia siap mandiri. Kemandirian Nahdlatul Ulama yang kita lihat hari ini, di mana pondok pesantren Kamarul Huda ini dulu ketika saya bersama beliau masih mengawal pondok ini hanya beberapa gedung kecil saja, hanya relatif beberapa waktu berkat Haji Abdul Rahman Wahid yang hadir di tempat ini, para kiai-kiai besar berdoa semua. Dengan alhamdulillah satu-satunya tuan guru yang paling sepuh sekarang di Indonesia adalah Al-Qara Tuan Guru Haji Abdul Muzibatul. Beliau diselamatkan umurnya sampai hari ini. Subhanallah. Saya bertemu beliau pada tahun hari sebelum sejak gurunya Tuan Guru Haji Muhammad Shalih Hambali, sampai beliau yang mewakili hari-hari ini, dan beliau masih sehat. Mudah-mudahan panjang umur, kita masih dikawal, dan Nusa Tenggara Barat masih sangat beruntung luar biasa. Jarang beberapa tempat di Indonesia ini yang masih ditunggu oleh sesepuh menjadi wilayah dan menjadi basis yang terkuat untuk Indonesia bagian timur.